Halo. Nah, sebelum kita mulai ke inti pembicaraan kita hari ini, mungkin aku jelasin dulu kali ya, apa sih halal itu. Nah, dalam Islam, halal adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan atau halal untuk dikonsumsi dan digunakan oleh umat muslim. Nah, makanya sertifikasi halal pada suatu bisnis itu penting banget untuk memberi jaminan kepada konsumen muslim bahwa produk-produk yang dijual oleh suatu bisnis itu memenuhi standar kehalalan dari Islam. Nah, kalian penasaran nggak sih gimana suatu bisnis itu bisa mendapat sertifikasi halal mereka? Kayak apa sih yang mereka lalui selama proses itu? Nah, pas banget nih hari ini kita kehadiran seorang narasumber hebat yang merupakan owner dari PP Davin. Nah, jadi PP Davin ini merupakan bisnis yang bergerak di bidang makanan yaitu pempek. Dan pastinya bisnis beliau ini sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung sapa aja kali ya Mbaknya. Assalamualaikum Mbak Afi. Gimana Halo. kabarnya? Halo. Halo Mbak. Waalaikumsalam teman-teman di sana. Gimana kabarnya Mbak Afi? Alhamdulillah baik. Gimana teman-teman di sana juga baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ya, oke. Mungkin teman-teman di sini udah nggak sabar banget nih mau tahu tentang bisnis ibu lebih lanjut, bisnis Mbak lebih lanjut lagi dan juga peran halal di bisnis Mbak sendiri. Uh, Terus juga jadi untuk sesi selanjutnya akan disambung oleh Alel dan Tegar. Oke, halo Mbak. Halo. Dulu kenalin aku Alel dan ini Dan Tegar. aku Tegar, Mbak. Jadi Iya. mau tanya-tanya nih sama Mbak Afini terkait pempek Davin. Kita pada kepo soal halnya juga. Betul banget tuh. Uh, Iya. Sebelumnya Mbak Afini boleh jelasin dulu nggak gimana sih pempek Davin itu gitu dan apa? Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore buat Alel, terus juga Tegar dan teman-teman semua. Jadi, MPMP Davin itu berawal dari sekitar 5 tahun yang lalu, 2018. Sebelumnya itu kita memang masih starter banget ya, karena memang belum tahu sama sekali tentang F&B itu kayak gimana. Terus juga harus ada apa namanya, regulasinya seperti apa, kayak gitu kan. Jadi memang setelah beberapa setahun 2 tahun itu kita mulai paham bahwa kalau misalnya kita ingin terjun dalam suatu usaha atau bisnis, apalagi untuk makanan, itu sangat-sangat penting sekali dengan adanya sertifikasi halal seperti itu. Dan sertifikasi halal itu memang untuk yang pemula kalau tidak mengetahui secara detail atau misalnya kita tidak bersinggungan atau berhubungan dengan dinas-dinas terkait, biasanya mereka akan minim sekali informasi itu. Sehingga kita sebagai pemula atau yang ingin memulai bisnis usaha makanan pada khususnya itu, kita memang harus selalu mencari ilmu baru, peran aktif, partisipatif, dan juga proaktif untuk mencari apa saja yang harus diurus gitu. Sehingga konsumen ataupun calon customer kita itu akan merasa aman dengan produk apa yang kita jual. Dan untuk PMP Davin sendiri itu kita memang bergerak ke wisata apa namanya berbahan olahan ikan dan beserta turunannya karena memang spesialisasinya itu di PMP dan juga taekwondo dan juga produk olahan ikan lainnya seperti itu. Oke, nah aku penasaran nih Mbak, kira-kira kapan sih pempek Davin itu dapat sertifikasi halalnya gitu? Oke, lebih tepatnya tahun lalu, masih baru juga sih ya, karena memang saat itu Presiden Jokowi memang lagi gencar-gencarnya banget untuk memudahkan UMKM atau UKM yang belum memiliki sertifikasi halal untuk mendapatkan sertifikat tersebut, karena ingin mereka itu merasa terlindungi juga ya, dan juga ingin membuat para pengusaha-pengusaha yang baru juga belajar itu bisa scale up seperti itu. Tapi untuk sertifikasi halal itu ada masa jangka waktunya gitu nggak Mbak, kira-kira? Iya, 5 tahun, kurang lebih 5 tahun deh. Setelah itu
baru berbayar. Saat ini kemarin itu memang pemerintah sedang besar-besaran untuk membuka kesempatan untuk para pelaku usaha ya di bidang makanan ataupun di bidang misalnya ada jasa-jasa yang lain juga ada seperti itu. Nah, itu dia membuka kesempatan berhubungan dengan dinas-dinas terkait untuk memberikan ada yang berbayar dan tidak berbayar seperti itu. Jadi untuk memudahkan pelaku-pelaku usaha di seluruh Indonesia untuk mendapatkan legitimasi atau sertifikasi halal tersebut. Oke. Aku juga baru tahu nih, ternyata sertifikasi halal itu juga berbayar ya, Mbak? Ada yang berbayar. Ada yang berbayar dan tidak berbayar. Kalau tidak berbayar berarti dia berhubungan dengan adanya kerjasama dengan pemerintah seperti itu. Oke, terima Dia kasih. namanya self-declare. Sama aku mau nanya nih Mbak, kan Mpe Davin itu udah dapat sertifikasi halal. Apakah setelah mendapatkan sertifikasi halal itu ada perkembangan bisnis atau mulai dari segi penjualan itu ada peningkatan atau bagaimana Mbak? Iya, Kira-kira karena walaupun memang saat ini sedang digalakan sekali ya untuk sertifikasi halal, tapi tidak tertutup kemungkinan juga banyak orang-orang di luar sana yang masih belum aware. Kenapa kita harus mendapatkan legalitas tersebut? Dan alhamdulillah setelah kita mendapatkan sertifikasi halal itu, brand awareness ke kita juga lebih percaya, trusted orang-orang ataupun calon customer juga saling, oh iya ternyata brand ini sudah mendapatkan halal loh, seperti itu. Karena kan memang banyak sekali tahapan-tahapan untuk mendapatkan satu lembar sertifikat itu gitu loh. Jadi tidak segampang yang kita kira kita daftar, tapi kita memang harus ada daftar tunggunya juga gitu. Jadi setelah keluar, jadi mereka juga mendapatkan, oh ya ternyata percaya bahwa apa yang kita gunakan dari segi bahan-bahan ataupun dari segi bahan baku yang dipakai, alat-alat segala macam itu halal seperti itu. Jadi membuat orang-orang tuh lebih aman ya. berarti semenjak dapat sertifikasi halal ini Pempe Davin mendapat kepercayaan ya Mbak dari para pelanggan dan customer. Iya, alhamdulillah meningkat. Ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Tegar. Oke, Tegar. Oke Mbak, izin melanjutkan pertanyaan dari kelompok kami Mbak ya. Nah, bagaimana sih Mbak proses sertifikasi halal dilakukan untuk Pempek Davin ini Mbak? Oke, jadi pertama ini kemarin itu saya mendapatkan informasi dari teman. Jadi memang harus ada apa ya? Tadi saya sudah bilang ya, kita harus ada channel. Kalau misalkan kita memulai usaha itu jangan hanya berkembang tidak mau untuk mengembangkan diri sendiri gitu loh. Selain mengembangkan usaha, kita harus mengembangkan diri sendiri. Dengan cara apa? Dengan berkomunitas ya. Dengan komunitas itu kita mendapatkan banyak sekali informasi terkait dengan bagaimana sih prosedur untuk mendapatkan sebuah legalitas usaha ya. Jadi sebelum sertifikat itu keluar, kita juga harus ada perintilannya dulu nih. Jadi syarat-syaratnya itu adalah kita memiliki NIB, kemudian NPWP. Nah, itu juga berhubungan dengan Dinas Koperasi dan UMKM ya. Kalau kita di Kota Bogor berarti di Dinkop dan UMKM itu sendiri. Setelah itu baru nanti proses lagi. Kemarin itu aku ikut dengan SJPH ya. Jadi ada bukan salah satu sponsor, memang yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi kita bisa ikut ya, banyak sekali yang ditunjuk binaan-binaan untuk mempermudah para pengusaha yang baru atau UMKM yang baru juga untuk melakukan atau mendaftarkan program halalnya tersebut, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mbak. Apakah terdapat kesulitan dalam proses mendapatkan sertifikasi Mbak? Iya, kadang-kadang kalau untungnya kalau untuk kasus saya ini kan hanya apa ya, tidak ada berbahan dasar daging ya. Kalau daging itu dia titik kritisnya itu sangat tinggi resikonya gitu. Kalau misalkan untuk yang ikan, karena kita tahu kalau ikan pun semuanya halal ya gitu ya. Jadi so far sih tidak terlalu banyak kesulitan-kesulitan, cuman memang kita harus tahu gitu loh. Banyak sekali detailing-detailing yang kecil-kecil ini yang kita memang harus perhatikan. Seperti kalau misalkan kita lihat itu ada panduan yang namanya KBLI. Jadi ini tuh masuknya ke usaha apa gitu loh. Jenis usaha apa. Kalau kita salah misalnya gitu, itu nanti otomatis langsung di kick out ya. Jadi dari sistemnya sendiri kita harus benar-benar ngelihat per bagian-bagian tuh dia udah bener belum penempatannya gitu loh. Jadi hal-hal yang kecil yang mendasar seperti biasa aja sih, tapi kita harus benar-benar detail pertama itu. Yang kedua memang
dari persyaratan-persyaratan dari bahan baku kita harus dicatat nih gitu loh. Ini misalkan bahan baku, misalkan aku pakai sagu ya kan, karena bahan bakunya selain ikan itu adalah sagu. Dilihat expirednya kapan, harus dicatat gitu. Benar-benar sangat-sangat detail yang biasanya sih sebenarnya simple, tapi itu harus detail sekali. Produksinya dari mana, kemudian si produk tersebut yang kita pakai sebagai bahan baku apakah sudah halal atau tidak, seperti itu. Nah, untuk yang susah itu memang kayak olahan daging atau misalkan rendang seperti itu ya. Dan dia itu memang harus berbayar. Jadi self declaringnya harus berbayar karena memang titik resikonya tinggi gitu. Karena apa namanya berasal dari mana? Apakah pemotongannya halal atau tidak? Seperti itu kan. Kalau ikan sih insya Allah halal. Jadi nggak terlalu prosesnya sih nggak terlalu susah. Hanya ketika pengisian berkas-berkas aja kita harus detail dan teliti gitu. Oke, berarti cukup detail ya Mbak ya untuk Ya, mendapatkan sertifikasi halal ini. simple tapi harus detail, harus benar-benar dibaca gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Mbak. Oke. Apa sih yang harus diperhatikan saat memilih bahan baku untuk memastikan bahan baku tersebut itu halal gitu Mbak? Ya, pertama kita dilihat dulu ya produsennya siapa ya kan. Kemudian ingredients-nya apa aja seperti itu. Kita harus benar-benar melihat itu semua karena itu adalah salah satu faktor untuk apa ya, kalau dari makan itu kan adalah faktor safety-nya ya kan. Safety apakah aman dikonsumsi, apakah nanti akan beresiko lain gitu kan, atau misalnya apakah ada pemicu alergi. Nah, hal-hal seperti itu kita harus detailkan gitu. Jadi memang misalnya kalau memang ada yang dia tidak bisa makan ikan gitu kan. Jadi misalnya kita langsung note gitu loh. Produk ini mengandung ikan. Jadi kalau misalkan ada alergi atau apa sebaiknya tidak memakan ini. Jadi memang sudah harus dilihat gitu loh. Jadi ada yang dia memang tidak bisa memakan apa? Kalau tidak bisa memakan sesuatu hal yang memang tidak disarankan ya kita nggak boleh seperti itu. Oke, mungkin pertanyaan dari kelompok kami udah itu aja Ibu. Oke. Dari Alel ada tambahan nggak? Oh, dari aku udah cukup penjelasan dari Mbak Vina udah jelas deh, kita dapat insight baru nih Iya, terkait alhamdulillah sertifikasi sekali. halal gitu. Mm-mm. Mm-mm. Mungkin selanjutnya kita boleh dilanjutkan oleh Gilang. Oke. Oke, mungkin aku sini mau lanjutin buat kesimpulannya aja kali ya. Ah, Jadi kesimpulan kita obrolan pada sore hari ini itu hal itu harus dipelajari bagi setiap pemilik usaha, terutama kita ini tinggal di negara Muslim ya. Di Indonesia di mana mayoritas penduduk itu beragama Islam, jadi harus mengkonsumsi makanan yang halal, baik itu eh, cara pengolahannya maupun cara mendapatkannya. Ya. Terus dari pertanyaan juga tadi didapatkan bahwa berbeda ini itu mendapatkan sertifikasi halal itu dari tahun lalu ya Mbak. Benar. mm-mm. Terus dalam sertifikasi halal yang didapatkan ini BPDAFIN mempunyai jangka waktu 5 tahun untuk setelahnya itu harus berbayar lagi agar bisa mendapatkan sertifikasi halal itu ya Mbak. Iya. Lalu sertifikasi halal juga itu bukan hanya mendapatkan logo atau cap halal itu, tapi juga itu berpengaruh kepada brand awareness terhadap PMP dan juga berpengaruh kepada penjualan PMP itu sendiri. Lalu mungkin ada beberapa tadi Mbak juga menyebutkan syarat-syarat untuk mendapatkan sertifikasi halal itu seperti ada NIB dan MPWP-nya. Lalu setelah itu ada juga untuk yang makanan PMP ini ya tidak terlalu sulit lah dibanding dengan makanan yang bahan dasar daging gitu ya Mbak. Soalnya lebih kalau misalnya bahan dasar ikan ini ya lebih gampang dan lebih tidak sulit untuk diurusnya terlebih di sana ya. Terus terakhir ada harus kita juga harus memperhatikan detail-detail kecil nih seperti bahan baku yang akan digunakan di pengolahan PMP itu, pemasoknya di siapa aja, dan kita juga harus memperhatikan kualitas dari setiap bahan yang kita akan olah itu. Mungkin itu cukup kesimpulan dari saya. Nanti kita Iza. Oke. Nah. Sayang banget kesempatan kita hari ini tuh udah berakhir dan udah tapi penghujung acara lagi.
kita dari kelompok 13 mau mengucapkan terima kasih banyak Mbak Agung yang sudah menyempatkan waktunya berhadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak semua teman-teman yang sudah nonton juga podcast ini. Semoga teman-teman yang sudah nonton dapat tambah ilmu terkait tentang halal dalam SKB bisnis dari bisnis pempek dari Mbak Agung ini gitu. Nah, kami dari kelompok 13 ingin mohon maaf apabila terdapat kata-kata perbuatan yang kurang berkenan ya teman-teman. Kalau dia aku bakal ini warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mbak.